Video sumber pembelajaran oleh Ahmad Arif Syaifuddin. Manajemen risiko adalah bagian penting dalam operasional bank syariah. Setiap risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara tepat agar bank tetap sehat dan amanah. Berikut adalah contoh nyata penerapan manajemen risiko di bank syariah berdasarkan jenis risikonya. Risiko kredit terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Misalnya, bank syariah memberikan pembiayaan murabahah untuk pembelian mobil, namun nasabah menunggak angsuran selama 3 bulan. Untuk mengelola risiko ini, bank melakukan penilaian kelayakan nasabah secara ketat, menggunakan kredit scoring, meminta agunan atau penjamin, serta melakukan restrukturisasi akad seperti rescheduling atau reconditioning. Selain itu, bank juga membentuk cadangan kerugian pembiayaan atau CKPN. Berikutnya, risiko pasar muncul akibat fluktuasi nilai tukar atau perubahan harga pasar. Contohnya, pembiayaan mudharabah ekspor dalam dolar Amerika Serikat terkena dampak penurunan nilai tukar, sehingga hasil investasi menurun. Bank syariah mengelola risiko ini dengan hedging syariah menggunakan akad wa'ad, diversifikasi portofolio mata uang, serta penyesuaian margin keuntungan atau nisbah bagi hasil. Risiko likuiditas terjadi saat bank kekurangan dana tunai. Misalnya, ketika nasabah menarik dana besar-besaran saat bulan Ramadan. Bank syariah mengatasinya dengan menyimpan cadangan likuiditas dalam bentuk sukuk jangka pendek, menyusun profil jatuh tempo aset dan liabilitas melalui ALMA, serta menjalin kerjasama interbank dengan skema syariah seperti interbank mudharabah placement. Risiko operasional terjadi akibat kesalahan sistem teknologi informasi seperti pendebatan ganda pada rekening nasabah. Untuk mengatasinya, bank melakukan audit sistem secara berkala, memperkuat keamanan serta backup data, dan memberi pelatihan kepada staf front trainer serta customer service. Langkah-langkah ini penting agar layanan tetap berjalan lancar dan kepercayaan nasabah tetap terjaga. Risiko kepatuhan syariah muncul ketika sebuah produk pembiayaan diduga mengandung unsur riba karena perhitungan margin tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Untuk mencegah hal ini, setiap produk wajib melalui review dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selain itu, pelatihan berkala serta audit syariah internal dan eksternal melalui kunci menjaga kepatuhan. Risiko reputasi dapat timbul ketika media mengangkat isu bahwa bank syariah tidak benar-benar menjalankan prinsip syariah. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan nasabah. Bank harus menyediakan klarifikasi melalui media resmi, menunjukkan komitmen terhadap fatwa DSN dan transparansi, serta menjalin hubungan baik dengan komunitas dan organisasi. Berikutnya adalah risiko strategis. Muncul ketika bank membuka cabang digital di daerah yang mayoritas masyarakatnya belum melek teknologi. Untuk mengelola risiko ini, manajemen melakukan studi kelayakan pasar dan analisis SWOT, serta menyesuaikan strategi pemasaran berbasis lokal melalui keterlibatan komunitas. Selain itu, rencana bisnis direvisi sesuai dengan kondisi lapangan agar tetap relevan dan efektif. Risiko hukum dapat terjadi jika akad musyarakah tidak tertulis dengan lengkap, sehingga nasabah bisa mengklaim tidak ada pembagian risiko kerugian saat usaha gagal.
Untuk mengatasinya, manajemen menyusun akad yang sesuai dengan hukum positif dan hukum syariah. Kontrak juga direview oleh bagian legal dan Dewan Pengawas Syariah, serta dilakukan edukasi kepada nasabah sebelum penandatanganan akad. Berikutnya, resiko investasi terjadi ketika bank berinvestasi dalam proyek mudharabah pertanian namun gagal panen akibat hama, sehingga keuntungan tidak sesuai harapan. Manajemen mengelola resiko ini dengan melakukan analisis kelayakan proyek, menyusun skema bagi hasil yang adil dan transparan, serta mengasuransikan proyek penggunaan asuransi syariah dan takaful jika diperbolehkan. Selanjutnya, resiko ekuitas muncul saat bank menanamkan dana dalam bentuk musyarakah mutanakisah untuk properti. Namun, harga properti turun sehingga menyulitkan penjualan aset. Manajemen melakukan penilaian aset dan risiko sektor properti sebelum investasi, menyiapkan exit strategi sejak awal akad, serta melakukan pengawasan berkala terhadap usaha yang dibiayai. Sekian, terima kasih. Manajemen Risiko Perbankan Syariah oleh Ahmad Arif Syaifuddin.